Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine, great, fantastic. Halo teman-teman Curious Class. Apa kabar? Semoga pagi ini semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan belajar tematik subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Saksikan penjelasan video berikut ini ya. Tema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, sekarang kita langsung ke pelajarannya, oke? Perhatikan gambar ini adik-adik. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, bermain sudamanda, ada yang bermain kelereng, sepak bola, layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya adik-adik ya? Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, bermain dengan rukun. Nah, di sini Kak Citra punya gambar. Coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas sendiri adik-adik. Nah, gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun, berarti kita beri centang. Lalu yang kedua, gambar ini bermain sepak bola, tapi lihat di sini ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak adik-adik. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sangat senang ya Siti dan Lani. Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun? Iya, berarti ini kita centang. Kalau yang ini nih, berebut mainan, apakah mencerminkan sikap hidup rukun? Tentunya tidak. Lalu di sini ada teman yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya adik-adik ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun, ya tidak bisa bermain dengan teman adik-adik. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan tetapi ban sepedanya bocor dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya.
Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini nih tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik, dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan, ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Kita disuruh mengurutkan adik-adik sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau dilihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakan nih, ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu gambar yang berikutnya adalah gambar mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik kalau dibuat cerita? Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tidak, mereka pasti bermain dulu kan? Nah, berarti urutan kedua adalah gambar ini. Dan urutan ketiga, ya gambar ini. Kalau disusun ceritanya, Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan seperti itu adik-adik. Nah, untuk tugasnya ada di buku Prima PH 2A, ada di halaman 33 latihan 1. Silakan berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang ada di halaman 33. Terima kasih untuk hari ini sudah belajar bersama Miss Ririn. Thank you. Tetap semangat belajarnya ya. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.